Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, ada di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan gunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya sebut, kita bangkit berdiri, kita nyanyi dari awal. Banyak yang telah Kau perbuat, banyak yang Kau
pagi hari ini Tuhan, izinkanlah kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Seperti dengan pujian hari ini Tuhan, pembukaan pada ibadah kami akan selalu bersyukur akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, segala kebesaran ada pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah. Kiranya Engkau urapi tempat ini Tuhan. Engkau jemaatnya sekiranya Tuhan tidak dapat hadir Tuhan. Beri mereka berkat, beri mereka kekuatan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah dibuatnya berhasil Tuhan. Segala sesuatu yang kami punya, kami tidak ada artinya apapun dibandingkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami hanya turut akan Engkau Tuhan. Urapi kami, urapi segala yang terlibat dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Ya, yang datang ke sini pasti sudah mempersiapkan diri ya. Memuji Tuhan. Kita gunakan waktu yang ada, menyenangkan hati Tuhan. Seminggu Tuhan sudah pelihara kita. Ya, kita boleh beraktivitas, kita boleh melakukan segala sesuatunya karena kemurahan Tuhan. Tuhanlah kekuatan. Tiada pernah berkesudahan kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya.
Saudara, ada seorang bapak, ya minggu kemarin yang lagi belum bersaksi, ya udah setahun nih Pak. Mari, Pak Yo, silahkan bersaksi. Yang namanya Pak Yoman. Puji Tuhan. Ditagih utang ya Pak. Janji mau bersaksi awal tahun, ini sudah mulai akhir bulan Januari. Sebetulnya saya mau bersaksi, tapi waktu nanti saat saya bersaksi saya khawatir para jemaat tidur. Jadi saya singkat aja, kesaksian saya di awal tahun ini selalu bersyukur, dan saya lagi belajar tentang namanya emosi. Emosi itu emosi marah, emosi suka-suka, emosi menyenangkan hati istri dan anak. Ya, ini saya lagi belajar, dan puji Tuhan apa yang saya alami setiap harinya selalu terjadi. Setiap kali saya emosi marah saya keluar, kambuh. Dari pagi sampai sore gak dapat satupun Tuhan izinkan berkat ada pada saya. Padahal saya berharap hari ini Tuhan saya mau berkati sampean Tuhan, tapi nggak nongol. Karena apa? Dari pagi sampai siang saya emosi marah. Terus gak waktu lama besok paginya, dan itu termasuk rekor bagi saya. Karena apa? Karena biasa kalau saya keliling itu dari pagi keluar kota, pulang masuk hotel itu biasanya malam, minim-minimnya tuh jam 7 jam 8. Nah, tapi karena waktu itu emosi marah saya meledak-ledak sampai bubar kata-kata mutiara, kembali terulang lagi. Baru ingat aku, yo katanya lo mau ganti nama dari Ruby jadi Yohanes. Ini kok kembali lagi ke Ruby, yang sifat lamamu terulang kembali. Tadi begitu rekor tadi pulang jam 4 sore baru saya masuk hotel, ini termasuk rekor bagi saya. Jam 4 sore masuk hotel. Besok paginya, sebelum pagi kan pasti ada malam ya. Lah malam itu bukan iseng-iseng, bukan saya memuji Tuhan. Malam itu saya bersekutu, nggak banyak ngomong, saya cuma diem. Dalam hati saya cuma ngomong, aku pengen dengar suaramu Tuhan. Kalau enggak sampai aku dengar, aku nggak tidur. Bener buku. Ada nurani saya tuh mengatakan, besok kamu bersukacita aja. Nggak usah pikirin namanya slack dengan bosmu, dengan siapapun, dengan rekananmu, dengan siapapun, udah sampingkan semua. Bersukacita aja. Besok pagi, begitu saya beranjak keluar dari hotel jam 8, saya mulai beraktivitas. Aku nyanyi sambil nyetir. Rekanku si Alfon sama Dedi orang pabrikan itu, iki Pak Yo gendeng iki. Ini ngamuk-ngamuk iki ketawa-tawa sendiri. Sekarang gila Bu. Si Alfon sampai ngomong, Pak Yo nggak salah nih. Ada orang lain yang masuk. Dia ketawa, teman saya itu satunya itu. Mulai start begitu, puji Tuhan terjadi itu. Dan itu nggak ada tedeng aling-aling. Kalau orang Jawa bilang tuh nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada yang bisa nahan. Oh, Pak Yu masuk tiap outlet segala macam ada punya. Mereka selalu bersukacita dan kasih orang Semarang bilang itu gadol.
saya mau ini, bisa enggak? Kamu ini bisa atau enggak? Ini kamu ini bisa atau enggak? Saya cuma bilang bisa, enggak ada yang enggak bisa. Mau saya paling gak ada. Apa lo mau gue ada pokoknya. Nah, terus begitu oke. Pulang malam hotel, kita lagi ngobrol santai. Aku bilang sama si Dedi, puji Tuhan ya, bisa nutup nih untuk ongkos saja nutup, saya sudah puji Tuhan. Iya Pak ya, mending gini aja terus. Lo maksa aku untuk sukacita terus, lo maksa aku untuk smile cookie apa ya, fiktif. Enggak harus gitu Pak Yo. Ya udah. Pulang luar kota, Senin terjadi lagi. Ketemu sama juragan nih, adu argumen gitu, aduh. Rasanya mau berdiri, mau pulang apa-apa. Tak tahan. Singkat cerita, tahun ini saya nggak mau Tuhan bilang, Yohanes, aku nggak kenal kamu. Saya nggak mau. Makanya seperti dulu Bugem ngomong, selalu tanya, golek ono sik Yesus, cari dulu Tuhan Yesus. Baru yang lain betul Bu. Tahun 2021 ini cita-cita saya apa? Gak banyak Pak. Jangan sampai Yohanes tidak diakui Tuhan Yesus. Ya itu kesaksian saya. Terima kasih. Buana, monggo. Puji Tuhan. Pak Yo, ini Oh iya lali tisu. Puji Tuhan, saudara. Seperti Pak Yohanes bilang, cari dulu Tuhan Yesus. Pasti semuanya akan mengikuti kita. Benar saudara, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh otak kita ya, apa yang tidak pernah kita cita-citakan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan mengerti saudara, Tuhan mengerti semua keperluan kita sebelum kita mengatakannya. Tapi Tuhan ingin bukti. Kalau kita ingin sesuatu, katakan dalam doa. Nggak usah cerita macam-macam ke orang. Katakan kepada Tuhan. Kita katakan, bersekutu pribadi dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab saudara sekalian ya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu sekali lagi sambil kita memberi korban persembahan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata.
Tuhan menjadi kekuatan bagi kita menghadapi hari esok. Kita katakan, Tuhan Yesus baik, Bapa Engkau baik. Dalam setiap segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan baik. Yakini, imani, Bapa Engkau baik. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Bapa
Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Berapa hari ini Kabupaten Bandung serasa kayak Lembang ya. Dinginnya luar biasa. Sampai saudara, dinginnya bikin orang makan terus ya. Saya sampai bilang, ini cuacanya begini luar biasa. Ya. Tiap hari tidak pernah tidak hujan. Ya. Bangun pagi sudah hujan luar biasa. Dan kita bersyukur kalau di daerah kita di mana kita tinggal, kita nggak mengalami di beberapa daerah yang sedang mengalami bencana yang sangat menakutkan, mengerikan. Saudara, saya bersyukur kalau kita boleh ada di akhir bulan Januari 2021. Semua karena anugerah Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu masih sempatkan nonton televisi Warta Berita, ya, puji Tuhan sudah sampai 1 juta. Ya. Luar biasa. Kita paling tertinggi di Asia Tenggara. Dan kalau saudara masih ada sehat, baik, puji Tuhan. Jangan salahin orang, ya, jangan marahin orang. Kenapa dia nggak pakai masker atau apa? Gak usah saudara. Ya, kayaknya mereka nggak peduli, nggak apa ya. Kalau ke pasar, di pasar sini nih polis, ampun. Saya bilang, kok berani? Saya pernah ke pasar saudara, disuruh istri dengar-dengaran, lebih baik saudara. Kalau nggak dikasih makan. Puji Tuhan karena istri nggak ada. Sampai diturun motor, cuma saya yang pakai masker saudara. Yang lain kagak, lepas enggak. Kadang-kala kita mau beda sendiri di tengah orang banyak, sulit. Betul ya? Masuk pasar kagak ada yang pakai masker, cuma saya. Bodoh teh lah, masuk aja. Terus saja beli ini, habis itu pulang kabur saudara. Sampai rumah tempat cuci tangan, sudah ikutin saudara. Puji Tuhan tahun 2020 kita diajarin cara cuci tangan yang baik, yang benar. Ya, yang tidak pernah cuci tangan diajarin saudara tahun 2020. Puji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Satu ayat mengawali firman Tuhan, Yosua pasal pertama ayat yang ke-9. Pak Sungkono bantu saya boleh? Kalau tidak baca di atas ini. Oh enggak, di bawah sekali. Yosua pasal pertama ayat 9. Ya, Pak Sungkono, kelihatan nggak? Saya minggir sedikit lah. Yosua 1 pasal 9 ayat 9, kejauhan. ayat 9. Nah, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. iya, puji Tuhan. Silakan duduk, Ibu Saudara. Lagu tadi saudara awal tadi apa ya judulnya? Puji, bersyukur. Saudara, saya ingat lagu ini saudara. Ketika ada 2 artis dilecehkan lah, diomongin, ya, itu namanya Jonas sama itu saudara. Puji Tuhan, suka nonton ya saudara. Diomongin lah, diapain saudara, tapi mereka tetap bersyukur. Mereka nyanyi, mereka dipanggil melayani di mana-mana saudara.
mereka mengagungkan, memuji Tuhan. Ketika pernah diwawancarai, kadang susah hidup, ya, karena sudah tidak main sinetron, ya. Hidup mereka cuma melayani. Gimana makannya? Bagaimana? Kadang susah, sulit, sukar. Ya. Apalagi background daripada Asmiranda ini, betul ya? Yang dari seberang terus menerima Tuhan Yesus. Kok begini? Dan kala sulit untuk menerima, mengerti dengan kondisi keadaan. Lajang lambat laun, saudara, boleh mengerti dan percaya bahwa Tuhanlah yang mampukan adakan semua. Ya. Dan saat ini mereka sudah punya bayi atau lagi nunggu apa saya nggak tahu ya. Sudah ya? Oh, ngikut juga ya. Luar biasa. Nah, saudara, saya lihat lagu ini, saudara, memberitahu kita bahwa sesuai Yosua 1 ayat 9, ya, ada perintah yang disampaikan. Coba tampilkan sekali lagi. Ada perintah yang diberitahu kepada Tuhan kepada kita. Kacamata saya yang ini sebelah patah, saudara. Jadi kalau pakai mengganggu sekali. Jadi ini baca aja. Tadi malam saya nulis atau tulisannya, puji Tuhan, saudara, lebih parah daripada dokter. Jadi saya aja juga mau baca sudah sulit. Ini, saudara. Jadi ada perintah kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan terkejut, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudara, ini memberitahu kepada kita, jangan takut, percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, apa yang Dia beritahu pasti tidak pernah meleset. Pasti kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika presiden mengutus warga negaranya untuk sebagai utusan di satu negara, ada surat yang harus dia bawa, dan itu harus dia sampaikan kepada pemerintah negara tersebut. Saya utusan dari negara Indonesia. Saudara, kita diperintahkan oleh Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, percaya saja. Sering sekali saya bilang, ketika kita ibadah, iman kita sangat luar biasa. Tapi di luar, ketika kita di rumah, di jalan, dimanapun, ketika kita dihantam dengan persoalan masalah, kita mulai dipertanyakan iman kita kepada Tuhan. Masih gak kita percaya sama Tuhan? Saudara, ini perintah yang luar biasa bagi kita. Ini perintah bagi saudara dan saya juga di tahun 2021, akhir bulan Januari. Besok engkau akan melakukan aktivitas, mengerjakan apapun, percaya saja, jangan takut. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Doa pembuka tadi katakan, berkati supaya apa yang ditemukan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil itu. Kalau kita pegang itu, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Satu kejadian, saudara, dalam firman Tuhan. Nanti saudara baca di rumah saja. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang 14 sampai 44. Kisah Para Rasul 27, saudara baca di rumah saja, ya. Ayat 14 sampai 44. Saya baca ayat yang ke-20. Ini kisah tentang Paulus, ya, belayar sebagai seorang tawanan, jumlahnya 14 orang sebagai tawanan yang akan dibawa ke Roma. Dan di kapal itu ada sekitar 276 orang, termasuk Paulus ini, saudara.
Jadi ketika Paulus sedang berlayar menuju Roma, kapalnya kandas. Saya akan baca ayat yang 20. Dia berkata begini, saudara. Kisah Para Rasul 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, apa saudara? Putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini tidak banyak dari kita yang sedang menghadapi, mendapat pengalaman berada dalam kondisi atau situasi hidup atau mati. Tidak semua, berada di atas kapal yang diombang-ambing. Paulus beserta 275 orang di dalam kapal, saudara, ukurannya 10 kali 20. Bayangkan dulu itu cuma di kekuatannya kapal zaman dulu pakai apa? Di kayu, saudara. Di kayu. Kalau saudara baca nanti di rumah, mereka sudah kepayahan untuk mengayuh. Akhirnya apa? Udah, gak usah dikayu kapalnya, dibiarin begitu saja, saudara. Selama 14 hari mereka tidak makan. Karena barang mereka, muatan mereka dibuang semua, saudara. Sampai perkakas apa semua dibuang semua. Supaya apa? Kapalnya jadi ringan. Sudah bayangkan, mereka gak pernah lihat matahari, gak pernah lihat bintang selama 14 hari. Kapalnya dihantam dari depan belakang, gelombang angin pun luar biasa. Kondisi mereka seperti antara hidup dan mati. Mau kemana? Mau ke kiri, mau ke kanan, depan, belakang, mau lompat kemana? Semua air. Saya masih nonton, saudara, televisi di daerah Kalimantan, masih banjir, saudara. Saya pernah dapat pantauan, lihat pantauan dari langit, saudara, itu rata semua air. Ada anak muda, saudara, ketika sebelum bencana banjir bandang terjadi di Kalimantan, sedang mau mengusahakan untuk buka kafe. Udah siap, saudara, ketika satu bangun banjir, bingung, saudara. Mana uang dana yang ada sudah dari keluarga, modal sendiri, tabungan sendiri untuk mempercantik, untuk sewa, udah beli barang semua, banjir, batal kafe. Saya baca testimoninya, saudara. Percaya, dia tetap buka, saudara. Goreng-goreng dari siang sampai malam, saudara, tidak pernah sepi. Banyak orang datang. Kok bisa? Kadangkala ketika kondisi seperti itu, Tuhan bekerja secara luar biasa. Amin. Kita nggak tahu, saudara. Ya tetap jualan, saudara. Saya lihat videonya, goreng-goreng. Itu orang datang nggak berhenti, saudara. Mereka seperti apa? Minum, makan, air di meja. Goyang sih. Saya lihat anak-anak, orang tua, anak muda main air sambil makan gorengan, minum kopi, minum teh. Siapa yang tahu, saudara, masker yang cuma dipakai orang medis, oleh orang-orang yang kerja, bangunan apa semua untuk menutup supaya tidak debu, sekarang dipakai semua orang. Dulu harganya mahal sekali. Coba cek di toko sebelah, saudara, di online, sudah murah semua.
Paulus menghadapi kondisi yang tidak tahu harus berbuat apa, antara hidup dan mati. Saya nulis begini saudara, tidak banyak di antara kita yang dipojokkan dengan situasi di mana tidak ada lagi opsi atau pilihan. Dia bayangkan di kapal mau ngapain, pilihannya apa, mau bikin apa. Kalau di darat masih ada kesempatan, betul? Ada persoalan, ada masalah, masih bisa ketok saudara, ketok siapa yang kita bisa kenal, betul? Tapi di laut saudara mau bagaimana? Di Sulawesi juga saudara belum pulih. Bencana gempa itu luar biasa. Saya pernah lihat foto saudara, ada anak terkurung di bawah runtuhan, masih hidup saudara. Itu kalau bukan karena Tuhan, namanya. Bapak Ibu saudara, ayat 20 memberitahu kita dari Kisah Para Rasul 27. Sudah putus harapan, nggak tahu berbuat apa, nggak tahu mau bikin apa. Paulus firman Tuhan katakan semua orang tidak tahu mau bikin apa. Tapi indahnya saudara, saya dapati hal begini saudara. Kadang-kala saudara, ya, dalam kehidupan kita mengalami kondisi seperti ini. Kalau saudara baca, ya, Paulus sudah beritahu kepada nakoda, kepada perwira, jangan lagi kita berlayar, jangan kita menuju ke seberang, jangan. Sudah dinasihatkan. Tapi perwira ini katakan, coba kita baca saja ya, saya baca saja cepat. Ayat yang ke-10, 20, Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Sudah dikasih tahu saudara. Ketika mereka hadapi kondisi seperti ini saudara, ayat 20, 14 hari mereka terombang-ambing di lautan. Mulai apa saudara? Ini gara-gara lu perwira, udah gak dengerin gua. Di rumah tangga kadang-kala saudara, suami nyalain istri, istri nyalain suami, anak-anak nyalain orang tua. Gara-gara lu ngambil keputusan ini, bikin ini, buat ini. Tuhan datang kepada Adam, dan kenapa sembunyi? Aku telanjang. Kok kamu tahu kamu telanjang? Kenapa? Saya makan buah. Siapa? Kenapa? Ini gara-gara istri saya. Kadang-kadang saudara, ketika kondisi lagi sudah sulit, sudah mengerikan dalam kondisi keluarga, kita mulai nyalakan orang terdekat kita. Gara-gara lu sih, gara-gara lu. Amin. Kita mulai nyalakan satu dengan yang lain saudara. Coba jangan ngambil keputusan ini, coba denger-dengeran. Padahal kalau berhasil nggak pernah disanjung. Benar orang? Nggak benar atau orang? Nggak tahu. Cuma ikut-ikutan. Nah saudara, demikian juga Paulus sudah kasih tahu, udah jangan berlayar, nanti kita mengalami kerugian, mengalami hal yang luar biasa tidak baik. Nggak didengar saudara. Kadang-kala kita lebih dengar yang lebih profesional daripada yang bukan profesional. Betul ya? Perwira ini bilang, gua lebih percaya sama jurumudi, sama kapten kapal daripada lu. Siapa lu? Saudara, saya ingat satu hal. Orang benar tidak akan pernah
Orang benar tidak akan pernah, sekali lagi saya bilang, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Karena Paulus, semua orang selamat. Saya baca saudara. Ayat 23. Tadi malam seorang malaikat dari Allah, ini kata Paulus, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini, apa saudara? Akan selamat. Karena Abraham berdoa, ya Tuhan, kalau umpamanya cuma 10, 20, 10, aduh boleh enggak? Selamat. Boleh. Ada 10 saudara sekelot. Satu lagi Yunus. Duh Tuhan, gak usah lah, ngapain saya mau doa ini kota Ninewe, aduh udah brengsek, aduh udah kuat biasa. Tapi karena selamat mereka bertobat, ada orang benar di sana, semua diselamatkan. Saudara, kalau engkau benar, jangan takut. Percaya kemana engkau pergi, engkau akan berhasil. Engkau akan ditolong Tuhan. Engkau akan dibela Tuhan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Jangan takut saudara. Percaya sama Tuhan. Berani. Saya tulis begini saudara. Saya kadang mesti tulis supaya saya ingat. Menghadapi situasi yang terlalu berat dan sulit mungkin tidak bisa kita kontrol. Yang namanya rasa takut. Takut itu pasti muncul. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak mengalami ketakutan di dalam hati kita. Tapi yang saya mau dapat begini, yang saya dapat. Takut itu pasti akan timbul. Tapi ketika kita berani, berarti kita bisa mengontrol ketakutan itu yang menelan hati kita. Ketika kita berani hadapi. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan saudara apa? Tuhan beri kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh apa? Keberanian, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kasih dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Murid-murid lari ketika Yesus dibawa ke salib. Cuma wanita sudah tinggal. Sampai di kuburan mereka tetap tinggal. Yesus muncul di rumah saudara, murid-murid takutan. Yesus bilang, ini aku nih, lihat ini. Tunjukkan saudara bekas paku, tombak. Tunjukkan, ini aku. Jangan takut menghadapi kondisi apapun. Percaya saja. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti menepati. Ini perintah Tuhan kepada saudara dan saya. Jangan takut. Percaya saja. Tuhan menyertai engkau. Tuhan beserta dengan jemaat Tuhan. Tuhan menyertai kemana kita pergi, kemanapun kita berada. Percaya saja. Jangan takut. Hadapi setiap ketakutan dalam dirimu dengan percaya kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Di masa yang sulit sekalipun, Tuhan pasti memberkati engkau ketika engkau percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ketika aku hadapi kehidupan ini, kita nggak tahu mau menghadapi bagian apa. Saudara,
Beberapa waktu lalu saudara, kami dihubungi dari sekolah anak kami, Evo di Bina Bakti. Dia beritahu kepada Ibu Gembala, belum lunas uang buku. Saya bilang sudah mau selesai ini sekolah, ya, uang buku belum selesai. Bu Gembala dan saya sambil marah-marah lah kecil. Bukannya sudah lunas, bukan apa semuanya lunas betul. Kalau kita sudah bicara lunas, ada buktinya di mana. Ini sekolah minta. Nggak mungkin kita datang ke sekolah marah-marah saudara. Kalau tidak ada bukti. Saya coba bilang, kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan tahu. Saudara, kita nggak punya gaji sebagai gembala di tempat ini, sebagai hamba Tuhan. Kalau gembala tetangga sebelah, saudara senang ada gajinya. Ya. Karena saya bicara sama gembala sebelah, saudara, hamba Tuhan sebelah, ada gajinya mereka. Nggak peduli, nggak takut, saudara. Saya ini dapat gaji dari mana? Saya berdoa, Tuhan adakan saudara, cukupkan, bayar, lunas. Tuhan bilang kesusahan sehari cukup sehari. Percaya besok Tuhan pasti beri hal yang luar biasa. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau engkau sudah tahu lagu ini, mari renungkan, nyanyi dengan sepenuh hati bahwa Tuhan menyertai engkau. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh haleluya. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Saudara, tutup mata jasmanimu. Sekali lagi saya mau ingatkan, engkau menghadapi kesulitan, engkau menghadapi kendala. Ingatlah bahwa tangan penyertaan Tuhan tidak pernah beralih daripada. Percaya saja, jangan takut hadapi kondisi keadaan saat ini. Lihat ke belakang bagaimana pertolongan Tuhan. Lihat ke belakang bagaimana pembelaan Tuhan dalam kehidupanmu. Hal yang sama juga yang akan menolong engkau di masa-masa yang akan datang. Percaya saja, jangan takut, jangan jadi tawar hati, jangan jadi kecut hati. Kita punya Allah, kalau Dia sudah berfirman, Dia akan tepati. Puji ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang
sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu, betapa dalam kasih-Mu. Katakan dengan iman, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, kami punya Allah yang luar biasa. Begitu dalam kasih-Mu dalam setiap pribadi kami, anak-Mu. Tuhan, kami ada di dunia, situasi dunia yang tidak membaik. Kami tahu, kami sedang melihat penggenapan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak lama lagi Engkau akan datang pada kali yang kedua. Tetapi satu pesan yang Engkau beri dalam setiap kami, kami tidak usah takut. Kami tidak usah takut karena Engkau Allah beserta dengan kami. Menghadapi situasi apapun di hari-hari ini Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bangga ada di dalam Tuhan. Engkau yang mengendalikan setiap pikiran kami. Engkaulah yang mengendalikan setiap hati kami, agar kami selalu ada di jalan yang Engkau mau kami lalui. Engkau menghendaki kami mengutamakan hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang jasmani. Biarlah hati dan pikiran kami fokus pada hal-hal yang rohani, karena itulah hal-hal yang kekal yang Engkau akan beri dalam setiap pribadi kami. Itulah berkat yang sesungguhnya yang tidak bisa diberi oleh dunia. Kami dapati itu di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Tetap percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang ajaib. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus bekerja lebih dalam setiap hati kami. Baik kami yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus bekerja lebih dalam setiap hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan bukan sekedar diberitakan, tetapi kami mau mempraktekkannya dalam hidup kami. Kami tidak usah takut menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan yang menjadi berkat sesungguhnya yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau memberi, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa yang tak pernah dilihat mata, didengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Kita akan berdoa buat keluarga Ibu Norma yang sakit, ya, supaya Tuhan tolong. Juga Ibu Lulu yang kambuh sakitnya, asma ya. Ini karena dingin ya, dingin luar biasa beberapa hari ini, jadi kambuh lagi asmanya. Jadi kita berdoa buat keluarga Ibu Norma supaya Tuhan sembuhkan dari sakit yang mereka boleh alami, dan juga Ibu Lulu yang ada. Saudara, sekali lagi dimanapun kau berada, tetap jaga kesehatanmu. Jangan lupa makan, minum. Boleh banyak pikiran, tapi jangan lupa makan sampai minum. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan masa bodoh dengan keadaan. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita. Ada keluarga. Ya. Kalau kita sakit, saudara, jangan sampailah. Ya. Kita boleh menghantui keluarga di rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berdoa buat daerah-daerah yang sedang mengalami bencana alam yang kondisinya masih mengalami. Ya. Sekali lagi kita bersyukur walaupun hujan dingin, tapi kita tak separah yang mereka boleh alami. Ya. Saja Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Satu hal lagi saudara, awal bulan nanti ayat mas baru dibuat. Ya, mohon maaf baru bulan nanti awal bulan Februari. Ya. Saya lagi nunggu kalender dari Sukamenak saudara. Soalnya kalendernya nggak ada saudara. Mau beli tanggal berapa? Ya. Jadi nggak sempat beli kalender juga. Kita lagi tunggu dari Sukamenak. Ya. Puji Tuhan. Hari produksi ya. Saja Tuhan memberkati kita dan naikkan pujian kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa buat hal yang baik buat kita semua. Syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu, di sepanjang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah tolong dalam ibadah kami. Kami semua diberkati Tuhan. Yang melayani ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh ada, itu karena anugerah kasih Tuhan yang sudah mempercayakan kepada kami kekuatan, kesehatan, doa dan harapan hamba-Mu untuk jemaat-Mu Tuhan. Tetaplah mereka bisa sehat, baik keadaan mereka. Karena ketika mereka bisa sehat Tuhan, mereka bisa bekerja, bisa berusaha, bisa melakukan apa yang ditemukan dengan tangan kanan dan tangan kiri mereka. Sehingga apa yang mereka boleh kerjakan, marilah Tuhan juga berkati. Tuhan sertai kemanapun mereka pergi. Tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, agar dalam pekerjaan usaha mereka ada inovasi yang baru yang muncul untuk usaha pekerjaan mereka. Itu semua juga datangnya dari Tuhan. Tuhan tolong anak-anak kami studi pelajaran pekerjaan usaha mereka. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Tuhan, yang sakit kami berdoa, Tuhan lawan, Tuhan jamah keluarga kakaknya Ibu Norma, Ibu Lulu juga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan secara luar biasa, sehingga ada kesaksian, ada pujian, ada pengagungan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Persoalan masalah yang dihadapi jemaat, Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli, Engkau yang hanya bisa menolong mereka. Hamba hanya memohon Tuhan, kuatkan mereka melewati hari lepas hari ini dengan pertolongan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, memampukan jemaat untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengadakan, menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertailah perjalanan jemaat kembali ke rumah mereka masing-masing selamat, tidak kurang apapun. Tuhan tolong sepanjang hari ini kawal beserta dengan jemaat. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pemerintah kami, Tuhan tolong mampukan Tuhan, sedang mengupayakan vaksin COVID-19 agar terpenuhi semua rakyat Indonesia ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Agar semua terlaksana, semua rakyat Indonesia divaksin, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala, mengagungkan nama Tuhan yang luar biasa. Berkatilah pemimpin negara ini, Presiden Joko Widodo Tuhan, bersama para menteri yang ada, dan juga Kapolri, TNI yang ada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, mampukan anak-anak Tuhan, daerah-daerah, kondisi yang sedang menghadapi bencana alam saat ini. Engkau mengasihi mereka Tuhan, Engkau akan menolong mereka, Engkau akan beri jalan keluar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji, pujilah Tuhan kau selama-lamanya. Berkati perumahan Taman Rahayu di mana kami tinggal, kami berada juga. Tuhan Allah bekerja beracara, karena kami tinggal di mana kami berada Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai dan menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini menjelang siang, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawa terima segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.